Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Milin dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara dari Departemen Manajemen Hutan 5. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan metode mekanik mengenai teras yang saya ringkas dari 3 jurnal. Konservasi tanah secara mekanik adalah semua perlakuan fisik, mekanik, dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan, guna menekan erosi dan meningkatkan kemampuan tanah mendukung usaha tani secara berkelanjutan. Pada prinsipnya, konservasi mekanik dalam pengendalian erosi harus selalu diikuti oleh cara vegetatif, yaitu penggunaan tumbuhan atau tanaman dan sisa-sisa tanaman atau tumbuhan, misalnya mulsa dan pupuk hijau, serta penerapan pola tanam yang dapat menutup permukaan tanah sepanjang tahun. Salah satu metode konservasi mekanik yang dapat diterapkan adalah pembuatan teras. Teras berfungsi untuk mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga dapat mengurangi kecepatan air dan aliran permukaan serta memungkinkan penyerapan oleh tanah. Teras yang dapat dibuat berupa teras bangku dan teras gulut. Selain pembuatan teras, pembuatan rorak juga dapat menjadi salah satu alternatif. Pemberian perlakuan rorak mempengaruhi besar aliran permukaan dan erosi. Nah, permasalahan yang didapat yaitu satu, bagaimana mengetahui potensi kesesuaian lahan di Kecamatan Cikalongkulon, Sukaresmi, dan Mande. Yang kedua, menganalisis nilai faktor CP persamaan USLE, yaitu kombinasi faktor pengelolaan tanaman atau C untuk kacang tanah dan faktor konservasi praktek atau P khususnya Nichols teras. Dan yang ketiga, bagaimana peranan konservasi lahan dalam pengelolaan perkebunan. Digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk pada kerangka yang dibuat oleh FAO meliputi pengumpulan data, survei lapangan, serta matching antara karakteristik lahan dan syarat tumbuh tanaman. A. Membangun atau menata bagian lereng yang menjadi daerah bidang unsur, diantaranya dengan membuat teras pengaman atau trap terasering. B. Membuat saluran drainase atau saluran pembuangan untuk menghilangkan genangan air. C. Membuat saluran pengelak di sekeliling wilayah longsor. D. Membuat pengaman tebing dan cek dam mini. E. Menanam tanaman untuk menstabilkan lereng. Nah, dari ketiga permasalahan yang didapat, ini adalah hasil untuk ketiga permasalahan tersebut. Yang pertama, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lahan untuk tanaman pala memiliki kelas kesesuaian lahan S3 atau sesuai marginal di Kecamatan Cikalongkulon, Sukaresmi, dan Mande dengan faktor pembatas berupa kemiringan lereng, drainase, dan kejenuhan basah. Hasil dari permasalahan yang kedua, bahwa nilai faktor CP dalam persamaan USLE untuk pembinaan antara teras Nichols dan tanaman kacang tanah atau CP untuk teras Nichols plus kacang tanah adalah sebesar 0,32. Itu artinya bahwa dengan dibangunnya teras Nichols pada lahan bervegetasi kacang tanah atau merupakan upaya atau tindakan konservasi, terjadi sinergi antara peran konservatif teras atau P dan peran konservatif kacang tanah atau C, sehingga mampu mengendalikan erosi lahan atau tanah sebesar 1 sampai 0,32 sama dengan 0,68 atau setara dengan 68%. Sebab untuk tanah gundul, tanpa konservasi nilai C sama dengan 1 dan P sama dengan 1, jadi dengan kombinasi atau teras Nichols plus kacang tanah, jumlah tanah erosi yang terjadi tinggal 0,32 atau 32%. Peran teknik konservasi tanah sangat penting dalam menanggulangi erosi dan memperbaiki tanah yang telah rusak. Teknik konservasi tanah adalah cara-cara mengawetkan tanah yang merangkum 3 macam pengertian. Yang pertama, melindungi tanah dari kerusakan-kerusakan. Yang kedua, memperbaiki tanah yang telah rusak. Dan yang ketiga, membuat tanah sedapat mungkin menjadi subur. Nah, ini daftar pustaka dari ketiga jurnal yang telah saya ringkas dalam presentasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.